Oke, selamat pagi Bapak Ibu pelanggan MII. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk join webinar kita pada pagi hari ini. Melanjutkan Cloud One webinar series kita pada bulan lalu, hari ini kita juga akan membahas Cloud One, tapi hari ini kita juga tidak hanya akan membahas mengenai sisi security saja pada file storage pada AWS yang biasa kita sebut dengan S3 bucket gitu ya. Tapi kita juga akan membahas mengenai AWS Well Architected Framework gitu, yang konsist dari beberapa pilar. Karena mungkin ini sangat penting seperti yang kita ketahui bersama, saat mungkin kita shift dari on-premise ke cloud, itu banyak terjadi miskonfigurasi yang akan menyebabkan mungkin billing cloud infrastructure kita menjadi tinggi, lalu mungkin secara security tidak menjadi aman, seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini dan bagaimana kita mengoptimize konfigurasi-konfigurasi yang ada di AWS kita, seperti itu. Seperti bulan lalu, webinar pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pak Julius Widi Cahya dan juga Pak Faris Baisyah. Mungkin saya persilahkan kepada Pak Cahya. Oke, thank you Pak Gun. Sebentar saya share slide saya kalau gitu ya. Oke, untuk slide sudah terlihat ya. Suara saya juga cukup jelas ya. Oke. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah join ya dan mendapatkan diri untuk hadir di webinar hari ini. Sesuai dengan penjelasan dari Pak Gun tadi ya, kita melanjutkan dari series yang bulan lalu masih terkait Cloud One. Perkenalkan, nama saya Julius Widi Cahya, bisa dipanggil Cahya nanti kalau misalkan pertanyaan. Saya di tim produk di tim security di MII. Oke, langsung mulai aja. Ini sedikit sama dengan bulan lalu, tapi saya mencoba jelasin lagi sedikit-sedikit aja ya, nggak usah panjang-panjang. Jadi kalau kita ngomongin cloud security, di tahun lalu ya, tahun 2020 tuh kita waktu mulai pandemi ya, orang udah mulai pada mengadopsi model bekerja dengan di rumah ya, atau WFH. Jadi banyak perusahaan tuh mulai beralih ke cloud environment seperti AWS salah satunya. Jadi kenapa mereka pakai AWS atau cloud atau provider yang lain, mereka biar bisa akses sistem itu lebih mudah, lebih cepat, dan lebih bisa di scalable gitu ya. Kemudian di tahun 2021 ini kita lihat penggunaan cloud environment di Indonesia ini sudah jauh meningkat ya. AWS sendiri bilang hal ini berdasarkan datanya ya. Jadi Trend Micro melihat tren ini telah menciptakan semacam kompleksitas tersendiri ya, untuk kita nyebut saya bilang semacam kayak badai sendiri yang mix up berbagai macam hal ya. Salah satu contohnya pertama, service-nya sendiri tuh terus berkembang. Contohnya kayak AWS sendiri tuh selalu ada penambahan service-service baru ya ditawarkan. Kedua ya, pengambilan keputusan itu nggak lagi hanya melibatkan tim infra untuk yang bertanggung jawab ya. Pengoperasian cloud ini juga namun dapat melibatkan tim aplikasi dan tim security juga sekarang. Lalu di sisi lain juga ada kebutuhan dari tim compliance ya, terutama dari organisasi yang bergerak di financial services. Mereka ini sangat butuh untuk mengejar segala sistem yang berjalan di cloud ini dapat terus inline dengan compliance standar yang mereka miliki di organisasi sendiri. Sistem yang ditempatkan di cloud juga cukup banyak ya, membuka celah keamanan baru ya. Jadi faktor-faktor yang muncul tuh makin banyak
sebelumnya kita hanya perlu mengamankan dari sisi infra yang on-premise, namun sekarang kita perlu juga protect dari sisi cloud ya. Sisi lain juga dengan berkembangnya cloud environment ini ya, kita memerlukan banyak security tools jadinya nih, di mana akan jadi cukup merepotkan kita untuk atau si admin yang memanage si sistem ini ya. Berikutnya juga ada penggunaan cloud, ini si DevOps teams ini ya, menjadi kemudahan buat mereka. Jadi sehingga menjadi tantangan sendiri bagi tim security untuk bisa meng-catch up dengan kecepatan yang terus berkembang ini ya. Nah, oke, sebentar. Oke, secara umum kita melihat prioritas strategik dari cloud provider tuh ada 3 hal ya. Pertama tuh dari sisi cloud migration. Jadi model migrasi dari on-prem ke cloud ini biasanya nggak instan ya, atau langsung cut over, tapi melainkan modelnya itu transisi. Jadi biasanya model virtual dulu, terus di hybrid, jadi secara gradual bergeraknya, tidak langsung. Namun banyak juga yang langsung build-nya itu aplikasinya di cloud native ya. Jadi untuk developer nih biasanya akan cukup cepat ya mendevelop aplikasi-aplikasi mereka, di mana biasanya si pengguna tuh langsung ngasih feedback, developer langsung memperbaiki dari hasil feedbacknya, eee, jadi langsung bisa dirilis lagi untuk hasil dari perbaikan tersebut ya. Untuk memperluas penggunaan resource karena aplikasi biasanya mungkin semakin berkembang ya, mereka biasanya juga mulai akan menggunakan namanya infrastructure as code, di mana cloud provisioning dapat dengan mudah dilakukan dengan cepat ya. Hal ini juga dipermudah dengan lagi, kita memaksimalkan penggunaan code reuse ya, open source dan penggunaan code repository yang berada di public. Itu semua bisa dimulai dengan para developer ini menggunakan DevOps services ya. Eee, Kayak kemudian juga ada workload, cloud storage seperti S3 ya, nanti kita sempat bahas terkait ini. Ada container services juga, serverless services dan juga yang open source. Akhirnya nih, organisasi biasanya akan membuat tim di mana untuk mengejar yang namanya cloud center operational excellences, di mana mereka ingin cloud ini digunakan secara berulang, eee konsisten juga sehingga dapat mengoptimasi, cost mereka. Mereka juga butuh, eee, semacam, multi penggunaan multi cloud ya, cloud platform saja nih untuk menghindari resiko-resiko adanya, availability. Berikutnya desain standar ya, seperti PCI DSS, NIST, HIPAA, dan lain-lainnya. Nah, udah banyak seperti ini, eee, kompleks, ini gimana nih kita menjagainya biar kita, terhindar dari segala macam resiko-resiko keamanan, Renko memperkenalkannya Cloud One atau Security Services Platform for Cloud Builders ya. Jadi ini merupakan produk yang base-nya SaaS-based atau solution as a services atau software as a services. Cloud One ini merupakan solusi dari Tecnoeco untuk menghadapi tantangan yang kita sebutkan tadi ya. Platform Cloud One sendiri menggunakan single sign on. Jadi kita cukup login sekali ke dalam portal Cloud One ini untuk dapat mengaktifkan banyak services ya. Jadi setelah masuk portal, kita bisa langsung cek untuk settings usernya, bisa settings langsung bisa lihat untuk procurement billing-nya juga, bisa akses juga terkait support and documentation. Nah, karena ini expandable platform, kita nggak harus langsung beli atau menggunakan semua fitur yang ada. Jadi kita bisa hanya menggunakan satu dulu, misalkan kayak kita menggunakan workload security dulu, atau langsung ke container security juga bisa, eee, ke security untuk application security juga bisa, ke storage, ke Confirmity, open source, dan juga terakhir network security. Jadi ini nggak harus langsung semuanya
tapi bisa salah satu aja atau beberapa sekaligus juga boleh. Nah, saya akan coba jelasin satu persatu terkait tadi sudah dijelaskan, tapi untuk sesi hari ini kita hanya akan coba jelasin 2 nanti saya jelasin. Pertama terkait workload security, ini service yang digunakan untuk memproteksi server atau aset yang ada di cloud ya. Seperti instance kita, VM kita yang ada di atau EC2 yang ada di AWS itu bisa diproteksi dengan si workload security ini. Yang kedua terkait network security ya, ini semacam IPS yang ada di cloud. Jadi fitur ini untuk melindungi kita dari alur data yang keluar masuk. Nanti bisa juga ditempatkan kalau di AWS itu di VPC ya. Jadi kita bisa scanning tuh traffic yang masuk ke cloud platform kita. Yang ketiga terkait container security, jadi penggunaan cloud ini lebih ke container service aja ya. Jadi kita bisa mengamankan dari pembuatan pipeline hingga runtime. Yang keempat, application security. Di service ini kita bisa panggil sebagai embed function untuk melakukan scanning langsung dari aplikasi. Nomor 5 terkait open source security, ini adalah kemampuan dari sisi Trendmicro untuk melakukan checking source code untuk memeriksa adanya vulnerability atau dari sistem open source. Oke, yang berikutnya cluster security ini yang nanti coba saya bahas lebih dalam lagi. Jadi service ini dapat melakukan scanning file secara umum yang diupload ke cloud storage seperti AWS S3. Yang terakhir ini conformity, ini tuh semacam dashboard atau konsol kita yang service ini dapat membantu kita dalam memberikan suggestion parameter atau fungsi security kita yang sudah sampai mana atau kurangnya mana. Tapi itu yang akan dilakukan di sisi konform. Sekilas terkait Trendmicro. Jadi secara umum Trendmicro itu berkomitmen untuk selalu mencoba di depan dalam hal pengamanan celah-celah yang terjadi atau vulnerability yang terjadi secara umum di global ya. Jadi Trendmicro itu secara saat ini ya kurang lebih mungkin akan sudah bertambah kalau sekarang ya. Ada sekitar 450 internal researcher yang tersebar secara global yaitu dari Australia sampai ke US kita punya. Jadi kita bisa memproteksi secara global selama terus-menerus dalam 24 jam. Fungsinya apa? Kita jadi bisa lebih cepat dalam menemukan vulnerability yang terjadi di regional tertentu ya. Buktinya apa nih? Ada 3 hal yang bisa ditemukan oleh si Trendmicro researcher ini. Salah satunya terkait service vulnerability yang terjadi di Kubernetes API server, ada juga remote code execution vulnerability yang terjadi di Apache Tomcat, kemudian juga ada handling privilege escalation vulnerability yang terjadi di Kubernetes API proxy request. Oke. Lanjut terkait vulnerability disclosure. Jadi kita tahu ya kalau celah keamanan atau vulnerability itu merupakan sebagai salah satu jalur masuk utama dari si attacker melakukan serangan ya. Jadi untuk hal ini si Trendmicro sudah membuat sebuah project bernama Zero Day Initiative. Project ini sudah cukup lama dibentuk sebenarnya ya. Jadi di mana Trendmicro menjalankan project namanya Bug Bounty yang sejauh ini sudah diikuti lebih dari 3.500 independent researcher, di mana mereka di luar sana yang berhasil menemukan vulnerability baru sudah tervalidasi dan akan mendapatkan reward dari Trendmicro ya. Di mana hal ini membuat Trendmicro secara aktif dan lebih cepat untuk dapat menutup celah keamanan tersebut ya. Bisa dilihat secara market leader selama 13 tahun terakhir dari kompetitor produk kita 60% itu menemukan vulnerability ini lebih cepat ya di tahun 2020 kemarin ya. Ini merupakan skor tertinggi dibanding dengan kompetitor yang lain. Ini ada dari Forrester, sebuah pengakuan dari mereka di tahun 2020 kalau nggak salah. Forrester ini sebuah organisasi riset dunia ya, mereka yang melakukan riset di mana di sini dalam hal cloud workload security, Trendmicro di posisinya leader atau nomor 1 di posisi kanan atas ya, bisa dilihat. Kemudian terakhir dari IDC masih juga terkait cloud
cloud security ya, Trend Micro ini mendapatkan skor 27,5%, merupakan tertinggi dibandingkan dengan dengan cloud security produk yang lain ya. Sebelum saya masuk ke terkait conformity atau file storage security, saya akan coba minta tolong tim teman saya nih, Pak Faris untuk menjelaskan terkait apa sih AWS File Security Architect itu. Mas Faris, silakan dicoba jelasin ya. Siap. Oke, Ya, terima kasih Mas Widi. Oke, saya akan ya. share saya sebentar. Ya, dapatnya ya slide saya ya. Siap. Oke, perkenalkan nama saya Faris Baisid. Mungkin tadi sempat di-mention sama Mas Gun ya terkait. Jadi sebelumnya role saya sebagai solution architect, cloud solution architect di MII, dan hari ini kita mungkin akan share tentang bagaimana prinsip kerja di Where Architected ya. Jadi Where Architected ini sebenarnya salah satu tools yang ada di AWS yang kita bisa melakukan review dari infrastruktur kita dari hal yang teknis maupun yang non teknis. Jadi nanti kita nggak usah nggak usah dilema ketika kita harus menentukan decision terkait sama hal yang teknis sama non teknis. Nanti juga kita akan tahu lakunya seperti apa. Jadi terkait sama benefit apa sih kalau kita bisa menjalankan tools well architected review ini? Pertama kita bisa, sebentar saya ambilkan pointer saya dulu. Pertama kita bisa mendapatkan melakukan build dan deploy secara cepat. Jadi kita tidak harus lagi memikirkan hal-hal panjang, terutama dependensi. Semuanya jauh bisa lebih mudah karena lebih cepat. Lalu tentunya pasti kita akan bisa mendapatkan lower dan mitigasi risk ya. Jadi terkadang kita kalau memberikan keputusan decision kan selalu memikirkan wah gimana nih kalau kita ada problem, apa yang kita harus lakukan. Nah dengan kita menjalankan tools ini kita bisa melakukan preparing lebih panjang, preparing lebih banyak serta bisa melakukan beberapa metode-metode yang jauhnya lebih valid dan bisa applicable di perusahaan Bapak dan Ibu. Dan di sini terkait sama decision, tentunya dalam merunning beberapa aplikasi maupun penentuan decision itu pastikan kita harus memberikan sebuah hal yang pasti, hal yang akurat ya. Di sini juga kita dapat membantu melakukan decision. Selanjutnya tentu dalam semua area ini kita juga berpacuan pada best practice-nya di AWS. Ya, kita juga belajar serta memahami best practice di sisi AWS, serta bagaimana kita juga bisa menjalankan itu sesuai dengan best practice-nya di sisi AWS. Ya, slide selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja Pak, interrupt atau bisa via chat, silakan. Dan di slide selanjutnya terkait apa sih mekanisme kita running your cloud journey ya. Pertama kita bisa belajar banyak apa yang kita bisa terapkan, apa yang kita service apa yang di sisi AWS, dan selanjutnya yang mengukur, measure atau mengukur. Jadi kita bisa mengukur dari beban kita, apakah yang solusi yang kita terapkan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Itu juga bisa kita ukur, dan tentunya dengan kita belajar dan kita bisa mengukur, kita bisa mendapatkan improvement yang baik untuk environment kita, either di environment, either di tim kita ya di belakang. Nanti juga akan saya bahas beberapa pilar yang kita bisa cover di sisi well architected ini. Nah, apa sih poin-poin framework itu sendiri ya? Sebenarnya frameworknya nggak banyak. Sebenarnya nanti kita kita tidak banyak hal teknis ya, tapi sifatnya ini bagaimana kita mereview atau mengaudit dari environment kita. Pertama, kita akan disuguhkan dengan pilar-pilar di sisi well architected ini. Nah, pilar-pilar ini salah satunya ialah security yang menjadi topik kita di hari ini. Itu nanti juga saya akan bahas. Lalu nanti ada desain prinsipal, memastikan desain itu sesuai ideal, dan pasti semuanya bentuknya ialah cohesion. Nanti nggak usah worry, ini tidak harus kita bicara tentang hal teknis, tapi ini sifatnya ialah mengaudit atau mereview lah segala kelengkapan di sisi kita sendiri. Nah ini hal paling menarik di well architected ialah pilar di sisi well architected. Pertama kita ada 5 pilar di sisi well architected. Pertama ialah operational excellence. Kita memastikan tim operasional kita itu benar-benar ideal untuk kita menyiapkan resource manpower yang bisa memadai untuk kita mensupport environment kita. Mungkin ada di sini bisa termasuk dari certification, dari mungkin kompetensi training,
mungkin dari banyak hal lah sifatnya. Terus ada tim L1, L2, L3. Ini kalau kita bicara tentang ideal. Lalu tentang di area security. Security tidak hanya bicara tentang security di sisi AWS, tapi security di sisi on-premise juga. Kalau kita ada komunikasi antara VPN connection misalkan, itu juga kita harus memikirkan bagaimana sih yang buat itu ideal. Terus tim-tim apa aja yang akan mensupport di belakang ketika kita menemukan failure. Itu juga kita akan telaah. Lalu reliability juga kita akan kehandalan dia juga kita akan banyak kita review di sini. Lalu performance efisiensi sudah pasti, masih berharap semua environment ada di dalam pasti semua punya perform yang baik dibanding kita taruh ya sebelumnya masih yang on premise mungkin gitu ya. Itu kita bisa mendapatkan efisiensi juga di dalamnya. Lalu serta kita pasti tentunya mendapatkan cost optimization. Nah, salah satu benefit kita menaruh server kita di sisi AWS, di sisi cloud pasti berharapnya segala environment kita tuh cost efektif. Nah, itu salah satu tujuan dari benefit kita taruh data itu semua di AWS. Jadi ini salah satu poin yang pilar yang ada di architecture yang kita bisa bahas lebih detail sih sebenarnya. Kita bisa mereview lebih detail. Nah, kalau misalnya ada masih sifatnya, aku masih bingung nih, Riz, tentang bagaimana, tentang prinsip kerja atau apa sih benefit-benefit yang ada di well architecture. Nah, sebenarnya tadi saya sempat mention tentang review. Nah, sebenarnya review ini kami gitu ya, AWS tidak membilang ini sebagai audit. Cuma sebenarnya kita bisa bekerja bersama untuk mengimprove environment kita. Jadi nanti analoginya kita ngelakuin assessment gitu ya. Assessment dari pertanyaan-pertanyaan, nanti dari situ akan ada result. Nah, resultnya itu akan berbentuk mana yang potensi kita mendapatkan resiko, mana yang tidak berpotensi mendapatkan resiko. Itu bisa menjadi feedback kita di sisi manajemen untuk kita melakukan improvement. Nah, nanti sebenarnya saya akan melakukan demo bagaimana cara kerjanya dan serta apa sih benefit kita dapatkan, tarif boarding, kita bisa maju ke manajemen. Nah, tadi jadi di tahap selanjutnya kita tidak hanya melihat dari astronaut view atau helikopter view ya. Jadi kita juga tidak pragmatis, wah nih harus seperti ini, tidak. Jadi kita juga open dengan kejadian-kejadian di bawah, apa menjadi dependensi di layer terbawah, kita juga aware di AWS. Lalu ini bukan aplikasi one click kayak kita ngakuin di server atau di komputer ya, one click dia akan melakukan recovery terus kasih result, tidak seperti itu. Jadi kita bisa melakukan itu per pilar. Jadi pilar-pilar di sini ini sebenarnya kita bisa bertahap. Misalkan di bulan pertama, Q pertama di tahun 2000 ini kita ngelakuin security dulu nih, nanti mungkin yang operasional nanti dulu, karena aku tahu operasional pasti masih ada beberapa yang harus kita rapihkan. Kalau misalkan kita confidence, ini kita bisa telah dulu per pilar ya, misalkan security dulu, reliability dulu, terus sisanya tuh nanti tuh bisa, atau mau sekaligus tuh pun bisa. Itu tergantung dari sisi kita menentukan decision pada saat kita melakukan review assessment ini. Maksudnya apa sih kalau kita sesuai sama topik di hari ini ya. Jadi terkait dengan security design. Jadi salah satu yang dibahas adalah tentang security design. Kita juga di sini memastikan bahwasannya di area kita tuh semuanya sudah ideal, terutama nggak cuma kita ngomong di sisi cloud ya. Di sini ya contohnya seperti meng-apply security di semua layer. Jadi tidak hanya kita karena ini ada serverku yang facing internet, itu aja yang aku protect, tapi yang non facing internet seperti yang connect ke VPN aku tidak protect. Nah, itu juga bisa dibilang tidak ideal karena juga AWS selalu memastikan semua environment di sisi AWS maupun yang non AWS integrasi semua tetap secure. Itu pun salah satu poinnya. Lalu menjaga data, protect data itu juga akan sangat penting. Nanti juga dari Mas Widi juga menjelaskan detail tentang how to kita protect data secara file storage ya di Trend Micro. Dan lalu di sini juga bagaimana kita menjaga data itu dikirimkan sama user gitu ya. Kadang kita sudah membuat setup environment kita sudah seideal mungkin lah, ada anti malware, ada network protection, ada security sebagi-bagi segmennya juga sisi AWS. Tapi ketika kita koneksi ke VPN connection dan ada user yang akses melalui VPN connection dan dia melakukan uploading data ke dalam server dan kita tidak pernah tahu data yang kita kirimkan itu ada di CCP sebuah malware atau apapun. Nah, itu kita juga kalau kita tidak bisa menjamin itu pun tidak aman, tidak secure jadinya. Maka itu juga salah satu variabel pengukuran juga di sini. Lalu security event. Nah, security event kadang kita pun kadang beberapa customer kita juga kadang suka tidak aware dengan security event. Tapi ini hal yang paling penting. Karena security event itu kita bisa melihat logging dari activity network kita lah. Entah misalkan ada yang attack, misalkan ada kita ngelakuin action,
apakah ada yang dikuarantin sama dia, itu pun hal yang sangat penting. Kita bisa cover istilahnya. Nah, selanjutnya terkait sama reliability design principle. Jadi pastinya kita kan selalu membuat kayak skenario di disaster recovery, testing discovery, terus bagaimana VM itu ada scale up, scale down, dan itu juga kita harus pikirkan secara matang. Jadi nanti di sisi World Health Detective kita bisa mereview semua apakah semua environment kita tuh sudah bisa recover failure-nya, terus kita punya prosedur untuk test recovery prosedur, apa kita sudah punya, lalu bagaimana VM itu ngelakuin scale up dan scale out. Itu pun juga kita memastikan itu semua sudah berjalan gitu ya. Lalu sini ada guest capacity atau managed automation, semua nanti akan kita bahas. Nah, sekali lagi cost optimization ialah salah satu goal dari semua environment di cloud gitu ya. Kita nggak cuma bicara tentang performance lah semua bisa dapetin lah. Mau itu physical, mau itu cloud, semua bisa dapetin performance. Tapi efisiensi, cost optimization ialah salah satu objektif yang paling berharga lah kalau kita menginvestasikan data kita semua di AWS. Nah, di sini di campaign-nya ialah bagaimana kita stop spending money untuk sesuatu hal yang tidak terlalu penting istilahnya. Atau kita speknya gede-gede aja, kita mampu kok bayar. Ya bisa aja, kita tuh sebagai partner juga pasti happy. Cuma apakah itu bisa menjadikan efisiensi buat Bapak, itu kan akan jadi pertanyaan besar. Nah, nanti di sisi di World Data juga akan mereview salah satunya dari situ. Terus memastikan menganalisis kebutuhan, lalu mengadopsi consume model, mention overall efisiensi, itu juga akan menjadi salah satu variabel untuk kita bisa review. Gitu. Sebelumnya ada pertanyaan Bapak-Bapak, Ibu? Ya, mungkin supaya kebayangnya lebih mudah dan saya juga akan menampilkan demo tentang World Asset ini sebentar. Yes. Ya, jadi kalau Bapak-Bapak ingin lihat lah World Asset itu ada nggak sih di konsolnya saya gitu ya, soalnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sebenarnya sudah ada Pak. World Asset itu sudah ada. Sorry. Jadi tinggal ketik aja di sini Well Architected di tombol search, kita langsung klik di sini, nanti akan masuk ke dashboardnya. Nanti dashboardnya akan akan modelnya ada ininya. Nanti Bapak tinggal masuk ke sisi dashboard atau workload, Bapak tinggal sebentar. Nah, ketika masuk Bapak pilih workload, Bapak tinggal run aja define workload. Nah, itu bisa tentu ini nama perusahaan Bapak apa? Misalkan namanya PT ABC misalkan ya, PT ABC, terus deskripsinya kita copy, ya bisa Bapak tuliskan lagi, bisa Bapak ini, atau ini review owner siapa, misalkan di sini namanya Paris Basir gitu ya. Kita bisa pilih nih environment-nya mau yang production atau yang pre-production, atau kita mau testing sebelum itu juga bisa, untuk kita production juga bisa. Nah, ini kalau kita ngambil case yang di production Bapak pun bisa. Nah, kita bisa pilih region-nya, region mana kita ingin testing, misalkan kita pakai Singapura. Lalu ini akun ID-nya opsional, tinggal langsung next aja. Nah, next kita pilih Pak, ini ada beberapa tipe, sebenarnya ada yang Well Architected Framework untuk kita ngelakuin discovering semua pilar. Ada yang kita juga FTR Lens, ini tidak terlalu ini, paling yang mandatori itu biasanya ini Safer Lens atau yang SAS Lens. Safer Lens itu kalau kita pingin mendiscovering yang serverless ya, misalkan ada kalau di AWS Lambda atau misalkan ada Athena kalau sering main data warehouse ya. Nah, itu juga bisa enable, tapi kalau misalkan Bapak juga punya SaaS environment, seperti nanti juga ada Cloud One. Kalau Cloud One itu runningnya di AWS Marketplace, order via AWS Marketplace, kita bisa mengenable ini. Tapi kalau Bapak belinya pakai Cloud One-nya punyanya mereka itu sendiri, itu tidak usah. Jadi kita bisa uncheck ini sih sifatnya. Nah, untuk yang sekarang, aku ingin coba yang dua asset framework aja, biar bisa mengcover semua. Tinggal define workload-nya. Dan di sini akan muncul nama overview-nya ya. Jadi apa sih nanti yang akan didapat? Pertama, kita akan disodorkan dengan 52 pertanyaan. Sekali lagi, ini bukan aplikasi yang kita run, ini bukan service yang kita run, tapi basically ini hanya mereview dari semua hal-hal yang teknis maupun yang non teknis. Dan sifatnya ya pertanyaan itu tinggal jawab aja, klik terus ngasih
feedback text kalau itu dibutuhkan. Nanti ujung terakhirnya ialah kita dikasih hasil reviewnya itu seperti apa, resultnya seperti apa. Nah, di sini ada dua variabel yang diukur. Pertama high risk dan medium risk, itu saja. Nah, ketika ada pertanyaan mungkin, wah Haris, kalau misalkan high risk dan medium risk, kalau misalkan sifatnya itu ideal gimana? Ideal AWS tidak akan mengganggu, dan ideal itu kan perspektifnya berbeda, Pak. Misalkan begini, kita punya resource, katakan gini, kita punya VM 16 GB memori misalkan. Tapi pada saat real case-nya, VM itu running cuma 4 GB memori. Itu masih mungkin di sisi AWS kan kebaca itu sebagai oversize. Nah, tapi sebenarnya kalau mau Bapak, oh enggak, itu buffer time aja. Tapi karena itu load-nya akan ada di akhir bulan, Riz. Setiap akhir bulan kita melakukan reporting dan itu performance-nya bisa nembus hingga 12 GB ke atas. Jadi 16 GB itu buffering misalkan. Itu acceptable di sisi Bapak. Makanya dibilang ideal itu tidak serta-merta valid gitu ya, tapi itu tergantung dari kita sebenarnya. Kalau kita melihat itu ideal akan lihat, tapi AWS akan membuat itu sebagai track dulu. Oke, kita akan membuat pattern ya yang dimasukkan ideal tuh A sampai 1 sampai 10 misalkan. 1 sampai 10. Kalau misalkan di bawah angka 1 sampai 10 itu bukan ideal kayak gitu loh. Jadi AWS akan membangun itu semua. Dan cara pakainya sebenarnya cara sangat mudah dengan kita membuat klik workload-nya, lalu kita bisa start review. Kita tinggal klik aja di sini. Dan di sini akan kita disodorkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita perlu jawab. Nah, kita bisa drop down di sini. Ini ada beberapa filah yang saya jelaskan slide sebelumnya. Kita coba masuk di area security. Nah, security tinggal klik aja salah satu pertanyaannya. Kita tinggal jawab nih. Nah, ini pertanyaannya saya tidak akan bahas pertanyaan lebih detail karena mungkin akan takes time. Makanya saya cuma pengen ngasih tahu cara jawabnya seperti apa. Ketika ada pertanyaan seperti ini, gimana cara jawabnya? Oh, oke, saya bisa jawab pilih salah satu dari sini atau multiple choice. Atau oke, kita jawab seperti ini, what's the note, silakan terus di next saja. Sini juga pertanyaan kedua. Nah, kalau misalnya pertanyaan kedua tidak ada pertanyaannya, tidak ada jawabannya, Bapak tinggal pilih question does not apply to this workload. Kita bisa pilih di sini beberapa opsi, entar lo autoscope tim kita atau business priority, itu kita bisa jawab. Misalkan autoscope. Nah, kita bisa jawab terus di sini. Terus selanjutnya di poin ketiga kita jawab lagi seperti ini. Kita bisa next lagi. Kelima kita bisa jawab ini bisnis next. Nah, sebelum saya tahu yang ada di benak pikiran Bapak, wah Haris, berarti orang yang melakukan ini harus memahami semua dari hal-hal yang teknis dan non teknis di area perusahaan Bapak. Itu jawabannya benar, Pak. Jadi biasanya kita selalu melakukan assessment atau mereview ini, kita harus bertanya pada orang yang memahami itu semua. Tapi tidak hanya satu orang, kita bisa menginvite beberapa orang. Misalkan begini, ada satu head of IT misalkan, atau CTO lah, CTO atau head of IT, yang head of IT itu memegang beberapa tim di bawahnya. Ada tim server, tim infrastruktur, ada tim network, ada tim aplikasi. Nah, si head itu akan mengetahui semua hal tentang pertanyaan-pertanyaan di sini. Tapi misalkan tim head of IT-nya tidak terlalu teknis, dia memahaminya, dia bisa invite tuh teman-teman dia, tim lead, entah tim lead IT infra, tim lead dari tim security, tim lead dari aplikasi. Kita bisa combine dan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ketika sudah bisa jawab, kita close aja, next sampai pertanyaan itu selesai. Dan ketika sudah selesai pertanyaannya, sebentar. Lalu bisa kita kembali lagi ke dalam workload. Nah, di sini kita tinggal klik aja. Nah, kita bisa mendeteksi potensi dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang aku sudah jawab, mana sih menurut AWS itu high risk. Nah, high risk ini menjadi salah satu cara kita untuk, oke, apa yang gue harus lakukan selanjutnya, apa yang saya harus lakukan selanjutnya. High risk dan medium risk yang sifatnya menurut AWS ini tidak terlalu resiko, tapi ini better kalau kita melakukan action setelahnya. Dan yang paling menarik ialah di sini kita bisa melakukan exporting ya. Jadi sebentar. Ada sini generate save milestone, misalkan BC,
Oke, sebentar. Nah, kita bisa melakukan generate report. Dan report itu nanti bentuknya akan dikirimkan bentuknya PDF, dan kita bisa mereview apa sih yang kita menjadi perlu di-improve dan lain-lain. Di sini kalau kita buka filenya akan seperti ini. Nah, file ini akan bisa mendasari kita melegitimasi kita untuk apa yang kita bisa lakukan improvement. Dan di sini ada table of content dan lain-lain ya. Dia akan mereview, oke, kamu sudah melakukan salah satu security pillar, yaitu testing untuk security. Kita sudah menjawab 5 dari 10 pertanyaan yang kita ingin sodorkan. Lalu di sini juga ada potensi apa saja sudah di-covering. Pertama, dia mendeteksi ada 2 risiko high ke risiko. Dia ada security dari 1 risiko levelnya medium. Dan di sini juga ada lihat apa sih yang kita bisa improve. Di sini ada untuk high risk, di sini kita baca how to kita melakukan secure operation for your workload, dan terus how to network resource, dan untuk di bawah ini juga ada beberapa rekomendasi yang kita bisa lakukan. Banyak hal lainnya sih sebenarnya. Ini banyak sekali slide-nya, ada 65 slide. Padahal pertanyaannya baru 5 ya. Tapi ini sebenarnya dia punya template, dan kita bisa mengimprove. Semakin banyak pertanyaan kita jawab, semakin valid juga review yang akan diberikan sama AWS ya, seperti itu. Ya, ya dari saya itu terkait sama demo. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan feel free. Saya kembalikan ke Mas Widi. Oke, thank you Mas Faris atas penjelasannya, lengkap sekali ya tadi jelasin sama Mas Faris kalau AWS sudah coba membantu dari sisi pembuatan si well architect framework itu ya, agar kita bisa memfollow sehingga setting-setting atau configuration yang dilakukan itu bisa lebih baik lagi di sisi AWS. Oke, tapi akan timbul challenge ya sebenarnya. Tadi sudah disampaikan juga Mas Faris, kayak orang yang untuk baca guidelines tadi, framework tadi itu setidaknya sudah cukup paham dengan apa pertanyaan yang dikasih. Nah itu mau gimana pun kita harus follow karena akan berimbas terhadap timbulnya resiko-resiko keamanan baru kalau kita nggak follow hal itu ya. Di sini dibilang kalau hampir kebanyakan successful attack itu terjadi karena terjadinya misconfiguration, mismanagement, dan juga adanya mistakes yang terjadi dari si administrator atau si pengguna atau si yang punya kontrol terhadap si layanan cloud yang kita gunakan. Bagaimanapun juga framework tetap harus diikuti. Di sisi juga perubahan sistem akan terus berkembang ya. Ini juga akan berimbas terhadap risk atau status risk yang ada di cloud service kita. Jadi cara kita memaintain dengan standar ini akan terus menjadi tantangan tersendiri ya. Di sisi lain juga kita perlu terus memberikan kesadaran dan atau risk awareness terhadap risiko yang akan didapatkan ke seluruh pengguna cloud service kita di perusahaan. Oke. Kemudian kita sudah menggunakan namanya mungkin infrastructure as code ya, atau EIC atau IAC. Biasanya dengan kode pakai ini ya, professional in cloud tuh atau fleksibilitas kita dalam penggunaan cloud tuh akan jauh lebih otomatisasi ya. Di sini Termacom memiliki sebuah solusi untuk bisa keep up dengan otomatisasi ini ya. Jadi kita juga sudah memiliki namanya, atau kita menawarkan namanya sebuah central visibility yang dapat melihat perubahan di cloud ini secara real time ya. Kita juga punya solusi pembuatan atau batas-batasan yang bisa terotomatisasi juga. Kalau ketemu high risk dari hasil misconfiguration dari misalkan dari tim yang kita belum tahu, bisa juga secara cepat terdeteksi ya. Dan juga ini dibangun menggunakan teknologi API yang sudah sangat powerful. Apa sih namanya Cloud One Conformity. Dengan menggunakan conformity ini atau Cloud One Conformity ini ya, kita itu sudah memiliki lebih dari 900 cloud infra best practice ya, yang dimana check cross-nya itu sudah mewakili dari tadi yang AWS, Microsoft Azure, dan juga Google Cloud Platform.
Di sini kita sudah bisa menggunakan compliance standards yang tadi sempat disebutkan juga dari terkait AWS Architect Framework, PCI HIPAA, NIST, dan lain-lain. Nggak cuma itu, kalau sudah ketemu, sudah tahu posisinya di mana, kurangnya di mana, kita juga kasih namanya step by step remediation instruction. Jadi dari cek-cek tadi yang saya bilang ada lebih itu, masing-masing kita kasih juga how to remediate-nya. Nah, di chart ini bisa kelihatan ya dari Januari sampai Februari kurang lebih 1-2 bulan tuh ini real time customer kita itu bisa reach sampai 95% risk compliance-nya. Jadi artinya skornya dia untuk menutup risk itu jauh lebih tinggi lagi dibandingkan sebelumnya menggunakan atau tanpa sebelum menggunakan si conformity ini. Jadi dengan skor setinggi ini kita pun sebagai administrator atau bertanggung jawab untuk memberikan status ke manajemen, ke BOD atau pemangku kepentingan stakeholder yang lain itu lebih confident ya. Jadi ketika misalkan ada pertanyaan kayak gimana nih keamanan kita, gimana nih status kita sekarang gitu, kita tinggal kasih data ini dan mereka pun bisa melihat sendiri apa yang kurang, apa yang perlu diimprove. So penilaiannya jadi lebih mudah terkait compliance kita atau skor kita di sisi cloud environment. Oke, berikutnya terkait cloud native infrastructure ya. Saat ini cloud service yang dimiliki cloud provider itu terus berkembang ya. Jadi semakin advance, semakin jauh juga ya. Jadi saat ini kita ada artikel menyebutkan kalau penggunaan cloud ini atau cloud native atau kita sebut aja contohnya kayak cloud storage itu semakin dipermudah dan akhirnya penggunanya pun semakin banyak. Contoh, beberapa aplikasi itu kadang memiliki penyimpanan itu juga di cloud, jadi mereka lebih mudah lagi dalam menentukan ke downstream-nya ya. Nah, challenge-nya itu dari sisi maintain security konsistensinya ya. Jadi itu menjadi tantangan sendiri buat mereka. Terus juga karena menggunakan multiple cybersecurity tools juga jadinya kontrolnya pun menjadi sedikit lebih kompleks ya. Di sisi lain SDM yang mengerti terhadap hal-hal ini itu juga tidak banyak. Jadi ini menjadi salah satu celah keamanan juga ketika sebuah sistem itu tidak di well managed terhadap cyber security-nya. Nah, bentar. Saat ini juga service yang ditawarkan oleh cloud provider juga terus berkembang, jadi makin dalam juga terkait advance komunikasi antar cloud native app ya, terutama terkait penggunaan cloud storage seperti S3. Ini menjadi tantangan sendiri juga nih, gimana cara kita untuk memonitornya agar mendapatkan visibility yang lebih lebar lagi dan kontrol yang lebih jauh lagi ya, agar terhindar dari segala resiko-resiko keamanan tadi. Nah, Termacro di Cloud One punya yang namanya file storage security. Untuk membantu permasalahan-permasalahan tadi terkait penggunaan cloud native app. Jadi ini merupakan SaaS solution ya. Jadi namanya SaaS dia juga scalable. Jadi tidak ada masalah mau sebesar apapun cloud storage yang kita miliki, mau sebanyak apapun files yang kita simpan di dalamnya, itu bisa kita scan menggunakan scanner yang di dalamnya ada anti malware, antivirus, dan juga macam-macam security product. Yang dimana bisa membantu membersihkan cloud storage ini dari file-file yang mengandung malware atau virus ya. Dan ini juga customizable, jadi setelah di-scan, kita bebas mau hapus filesnya atau mau kita kuarantin di bucket kita yang sudah kita buat namanya semacam di S3 atau bucket kuarantin itu. Nah, gimana cara deploy-nya? Deploy-nya mudah banget karena ini sudah menggunakan adopsi dari file scanner dari Lambda ya. Jadi ini sudah terintegrasi dengan baik dengan AWS terutama ya. Kita bisa buat juga otomatis file scan-nya ketika file itu masuk langsung di-scan. Jadi lebih cepat juga ketika file itu baru di-upload sebelum masuk ke bucket melewati scanner dulu akhirnya nanti
akan di-tagging di situ ya. Nah, ini kurang lebih cara kerjanya, gimana si file storage security ini bisa dilakukan ya, dari sisi AWS juga. Mas Faris mungkin tahu lebih dalam ya terkait how to detect secara Ya, teknis ya. Nah, mungkin ya. bisa jelasin sedikit Mas dari sisi AWS-nya gimana tuh? Oke, siap. Jadi basically gini Pak, untuk terkait dengan kebutuhan kita melakukan scanning atau security di area level storage ya. Di sini mungkin objektif service-nya itu menggunakan S3. Di AWS itu ada namanya service namanya Lambda. Lambda itu basically serverless. Nah, serverless itu kita bisa mendefine segala instruksi di dalamnya, mau itu action apapun, mau itu action scanning, action dari melakukan kill atau melakukan quarantine, itu dalam satu scripting yang sifatnya dia bisa ngelakuin scheduling atau based on trigger. Nah, di sini antara Cloud One dan Lambda akan melakukan kolaborasi basically. Dia akan melakukan kolaborasi dari Cloud One akan berintegrasi dengan services Lambda, dan Lambda akan melakukan execution untuk di S3. Kenapa harus kita menggunakan Lambda? Karena Lambda itu dia di dalam environment sendiri tanpa kita harus melakukan agent di dalam. Berbeda kita menggunakan Cloud One yang masuknya ke level OS ya, misalkan di Windows Server atau Linux, kita harus menanamkan agent ya. Ini kita tidak perlu agent lagi, kita bisa kolaborasi saja dengan Lambda base, dan Lambda itu akan melakukan execution. Mau itu ketika menemukan sebuah file malware, dia akan melakukan agent kill atau dia melakukan quarantine. Jadi semuanya bisa saling berkolaborasi. Seperti itu sih, Pak. Oke, thank you Mas Faris. Jadi secara garis besar ya, si file storage security ini akan menggunakan atau menggunakan si AWS Lambda ini sebagai serverless scanner ya. Mungkin ada pertanyaan terkait performance gimana, kan file mungkin nggak cuma 100, 200, mungkin akan ada jutaan gitu ya. Nah, sini sedikit cerita terkait matrix performance-nya ya. Kita klaim kalau dari Terminator tuh klaim kalau untuk number files yang 1000 aja kita bisa selesai scanning itu sekitar 40 detik ya. Bisa dilihat juga dari sisi file jenis PDF yang besarnya hampir 1,5 giga aja, ini bisa selesai dalam waktu 20 detik. Jadi performance-nya sangat baik sekali untuk bisa melakukan scanner ini ya di cloud storage. Nah, ini contoh sedikit gimana tampilannya yang ada di S3 ya, di bucket S3. Misalkan kita mau cek ini file yang di objek ini tuh ada isi apa sih, nanti terlihat ya di sini. Bentar saya ganti kursor dulu. Bisa lihat di sini langsung detecting malicious ketika dia tahu kalau si files itu memang mengandung virus ya. Ini kita pakai contoh file dari iCar, langsung terdeteksi oleh si file storage security ini di sini. Jadi kurang lebih tampilannya akan seperti ini nanti. Oke. Karena tadi sudah disebutkan kalau kita itu juga berkolaborasi dengan AWS CloudWatch ya. Jadi data-data yang dapat dari hasil scanning, aktivitas yang terjadi itu semuanya tampil dalam dashboard di sini. Jadi terlihat di jam 1 ada 1 malicious dari aktivitas scanning yang didapat, dari sisanya ada file itu dari 5 nggak ada masalah. Oke, jadi itu terkait si file storage security. Saya akan coba lanjut ke demo sedikit terkait conformity. Ditunggu sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Nah, ini adalah dashboard si Terminator conformity. Oke, kita pakai akun demo dari AWS. Jadi nggak banyak setting-setting di sini ya, karena memang pada dasarnya kita hanya menggunakan status dan apa yang bisa dilakukan ketika kita ada skor yang kurang ya. Di sini terlihat kalau 69% compliant sudah tercapai ya. Jadi masih tersisa sekitar 31% yang perlu kita improve. Di sini terlihat 31% itu udah apa aja, sekitar 1.600 cek yang perlu kita yang masih failed, yang perlu kita improve lagi ya.
Sehingga dari sini kita bisa lebih mudah, oh kita kurangin di sini nih, apa sih hal-hal yang kira-kira bisa kita remediate, bisa segera diperbaikin, dicari priority base yang kira-kira nggak terlalu ganggu, terkait business impact, bisa segera dilakukan sehingga, skornya pun lebih tinggi jadinya. Oke, apa aja sih isinya? Kita pengen tahu. Di sini dari level-level kita lihat ya ada low risk, medium risk, high risk, dan yang very high risk ya. Bisa gerak dari yang very high risk dulu misalkan, yang tinggi karena mungkin urgensinya lebih tinggi, impact-nya terhadap, workload atau, instance yang kita punya di AWS misalkan ya. Eee, Persis seperti yang dijelaskan sama Mas Faris tadi terkait, conformity compliance status ya. Jadi kita punya 5 pilar dari sisi security, cost optimization, operational excellence, reliability, dan juga performance efisiensi ya. Masing-masing dikasih skor masing-masing. So kita bisa lihat, bisa kita mengejar yang paling rendah dulu ya biar skornya lebih tinggi. Oke, di sini terlihat cost optimization cuman, masih di 26% ya. Mungkin masih ada server-server yang sebenarnya, overspec misalkan ya, atau server-server ternyata sedikit jarang digunakan, akan lebih baik kalau kita, misalkan dimatikan dulu, jadi cost-nya tidak terlalu, banyak ter-impact dari sisi, billing nantinya gitu ya. Ini bisa dilakukan ya. Jadi kalau misalnya kita mau, mulai remediasi, bisa start dari si, improve ini, nanti terlihat, oh apa aja ya yang perlu kita cek, oh di sini ada terkait S3 bucket lifecycle configuration nih, kita drop down lagi deh, dari ini ada 28 failure, terkait apa aja. Nah di sini terlihat statusnya nih, ada terkait, untuk aset yang ini belum terutilize secara lifecycle configuration-nya. Gimana cara kita mau resolve? Kita tinggal klik nih, ada tombol resolve di sini. Nanti kita akan dibawa ke how to remediasinya. Oke, di sini, terlihat risk level low. Walaupun begitu, kita bisa cek langsung, gimana caranya untuk bisa remediasi. Di sini ada 2 cara, bisa menggunakan, konsolnya si AWS atau kita bisa pakai si AWS CLI-nya komennya. Dari sign in sampai kita navigasinya ke menu yang mana, di sini kasih tahu sampai, selesai si, remediasi steps ini dilakukan. Nanti kita validasi lagi skor di sini apakah sudah, eee, betul, terremediate dengan baik atau belum. Di sini bisa kita validasi lagi. Nah, itu, terkait how to remediasinya. Nah, di sisi lain, eee, kita bisa compare juga nih dengan, standar framework, compliance yang lain ya. Misalkan, eee ini kita sekarang masih pakai yang namanya, AWS Web Asset Framework yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Waris ya. Statusnya kita dari 4.049 filter check, itu ada 1.272 yang masih fail. Nah, ini kita bisa tinggal drop down mau ke mana, mau cek yang mana dulu, mau remediasi mana dulu, itu bisa dilakukan di sini ya. Tapi misalkan kita, oh Pak, kita nggak pakai AWS Web Asset Framework, kita pakainya ISO 27001 misalkan gitu ya. Di sini juga ada, sudah tersedia juga terkait ISO. Pun terkait compliance framework yang lain juga kita punya, NIST, HIPAA, dan lain-lain. Nah, misalnya kita pilih nih ke ISO 27001 yang tahun 2013 nih. Langsung di bagian statusnya pun berubah di bawah. Contohnya kayak totalnya nih berkurang jadi 1.527 filter check yang kita punya ya. Ada 358 yang masih failed, dari 39%, itu apa aja ya? Oke, udah ternyata ada terkait organization information security di bagian segregation duties. Ini masih ada yang kita anggap failure 22. Tinggal dicek, ada apa aja, oh ternyata terkait yang role policy ini tertutup permisif. Nah, ini tinggal dilakukan seperti tadi ya, tinggal klik resolve, nanti tinggal di running through apa aja yang perlu kita, perbaikin ya. Nah, eee, kurang lebih, sejauh itu demo yang bisa saya kasih lihat terkait conformity ya, ini sangat membantu menurut saya, eee, dari hal, eee, kita untuk bisa comply terhadap, framework yang sudah kita tentukan. Di sisi lain juga knowledge yang dimiliki, tidak perlu sejauh, kita expert ya. Jadi kita cukup tahu angka-angkanya, nanti mungkin bisa dicek ke tim terkait, oh ini terkait, tim Anda nih, tim Anda kurang di sini nih, tolong diperbaiki. Oke.
Kurang lebih demikian dari saya. Saya kembalikan ke Oke, terima kasih Pak Fahis, Pak Cahya atas paparan dan sharing-nya. Di sini ada beberapa pertanyaan, cuman cukup baik ya antusiasme dari peserta webinar ini. Mungkin karena waktu terbatas, kita hanya akan menjawab beberapa saja. Di sini ada pertanyaan dari Pak Denny Rizky dari PT Wisma Kartika terkait feature-feature yang ada di Trend Micro Cloud One yang sudah dijelaskan tadi, apakah user bebas custom pembelian feature sesuai kebutuhan atau harus melakukan pembelian secara bundling. Nah, untuk Trend Micro Cloud One ini memang dia satu platform, tapi untuk pembeliannya bisa di custom Pak sesuai kebutuhan. Kalau misalnya hanya membutuhkan conformity, bisa saja hanya kita butuhnya mungkin 3, ada conformity, ada workload security, dan juga file storage, itu juga bisa seperti itu. Karena licensing-nya juga measurement-nya beda-beda. Misalnya untuk conformity ini berdasarkan billing account, kalau misalnya workload security based on jumlah VM, misalnya seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Lalu ada pertanyaan dari Pak Doni, PT Insera Sena. Setahu saya di AWS sudah ada fitur-fitur security yang bisa kita pakai secara free maupun berbayar. Kenapa kita harus menggunakan Trend Micro ini? Apa kelebihan dan kekurangannya atau pro cons-nya mungkin ya yang ada di security AWS? Mungkin boleh dibantu jelaskan sedikit Pak Faris, security di AWS bawaannya seperti apa gitu? Ya, mungkin terima kasih Pak Doni pertanyaannya. Jadi basically di AWS itu memang punya beberapa feature untuk kita melakukan advanced security ya. Cuma memang di AWS itu sekali lagi tergantung dari sisi kita prefer kemana. Ada beberapa orang yang sifatnya oke, aku punya environment cloud, aku ingin ada satu aplikasi yang menjadi saksi di belakang. Either mungkin pihak third party, pihak-pihak ketiga, biasa seperti itu, atau memang dia ingin punya double protection. Itu ada beberapa customer mengakui itu juga. Jadi kita ada customer juga running data analytic atau big data on AWS, dia ingin punya dua protection data. Di internal dia pakai punya sisi AWS, tapi di luar dia pakai yang tertentu. Kenapa? Karena dia ingin ada saksi ketika ada melakukan problem, ketika di dalam dia bisa proteksi, dia bisa proteksi di dalam. Dan memang di AWS itu ada tipe kali yang bawaan basic security, ada yang advanced security. Yang basic itu semua by default ketika kita mencemplungkan data kita atau mencemplungkan server kita di AWS, semua tuh dapatnya sudah include. Cuma itu hanya just based on monitoring only. Tapi once kita ingin minta yang lebih advance, kita harus register yang lebih advance, pasti ada costing lagi. Itu baru dia akan melakukan penambahan dari sisi kebutuhan di sisi sana. Lebih seperti itu sih Pak pendekatannya. Oke, mungkin Pak Cahya ada yang mau ditambahkan untuk hal ini? Iya, pada dasarnya security yang diberikan oleh AWS memang sudah cukup baik ya. Namun perspektif dari produk security kadang-kadang memang berbeda ya. Jadi ini Trend Micro coba membantu gimana caranya kita memproteksi itu lebih mudah, lebih baik dengan lebih advance lagi ya dalam sisi cyber security ya. Gitu sih Pak. Oke. Mudah-mudahan menjawab Pak Doni. Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu juga ada yang ingin ditanyakan lebih detail nih gitu ya, mungkin bisa nanti komunikasi dengan tim customer experience MII supaya dibuatkan jadwal untuk diskusi lebih lanjut seperti itu. Ada juga ini pertanyaan dari Pak Muklis ya, PT Belan, ingin bertanya pengaruh Trend Micro terhadap performance dari sistem maupun aplikasi.
apakah performance-nya akan tetap baik atau misalnya mungkin akan ada impact seperti itu? Mungkin bisa dijawab Pak Cahya. Iya, terkait performance ya, kalau tadi kita masih bahas terkait file storage security ya, kan dia ada performance terkait scanner ya. Itu tadi juga sama-sama kita lihat ya, kalau file yang sampai 1000 file saja itu dalam satu backup misalkan, atau ribuan files tuh bisa selesai dalam waktu sekian detik aja. Jadi sebenarnya impact itu sebetulnya ada, tapi kita menjamin di sistem Macro tuh performance itu tidak akan mengganggu dari sisi bisnis atau penggunaan aplikasi yang terintegrasi dengan si cloud storage tadi sih, gitu sih Pak Kun. Oke. Yeah. Lalu ada juga, Pak Denny Rizky lagi, dijelaskan ada benefit cost optimization. Sejauh mana cost tersebut bisa di-reduce dibandingkan dengan kompetitor atau cloud provider lain. Nah, mungkin saya mau tambahkan sedikit di sini, di mana cloud optimization atau cost optimization yang dimaksud di sini adalah based on konfigurasi seperti itu. Jadi beberapa miskonfigurasi atau mungkin ada beberapa services yang harusnya sudah mungkin tidak digunakan, tapi misalnya masih up and running seperti itu akan banyak menyebabkan cost itu menjadi sangat tinggi, atau misalnya mungkin setting infrastrukturnya kita ada miskonfigurasi seperti itu. Nah, cloud conformity juga akan membantu untuk mendeteksi hal-hal tersebut dan juga akan memberitahu kalau misalnya ini kita bisa optimize. Kalau kita optimize juga akan save berapa dolar sih penggunaan seperti itu. Nah, tapi mungkin Pak Faris ada yang mau ditambahkan mengenai cost optimization ini? Ya, tadi relate dengan jawabannya Mas Gunarto ya, terkait sama efisiensi. Jadi memang terkadang customer itu kalau kita men-setup sebuah server di AWS, kadang suka lupa gitu. VM itu kadang dipakainya oversize atau mungkin sifatnya data yang kita reserve itu melebihi dari kebutuhan kita. Nah, di AWS itu ada namanya feature AWS Compute Optimizer, dan fungsinya itu kita bisa mendeteksi, mendiscovery mana server-server yang oversize, mana yang undersize, mana yang sudah optimize. Jadi dari situ kita bisa menentukan kira-kira spek mana nih yang paling ideal. Yang paling ideal untuk bisa running sebuah aplikasi itu. Jadi kita bisa melakukan monitoring, dan itu aplikasi tools itu bisa kita di-run pada saat VM itu sudah mulai start. Jadi dia akan melakukan discovering gitu ya, discovering. Dia akan baca dalam periode 1 minggu atau 1 bulan. Kita dari akhir bulan itu dia akan nentuin kira-kira dari kebutuhan hardware itu cocoknya untuk yang mana nih, spek yang mana. Dan kita bisa reduce dari sana. Dan tidak cuma itu, kita juga di AWS juga punya namanya harga on demand dan harga komitmen atau modelnya reserve instance. Jadi on demand itu kita bisa pakai based on hourly. Jadi dari kebutuhan Bapak, misalkan Waris ada satu aplikasiku yang running sebenarnya tidak 24 jam, kita running hanya Senin sampai Jumat, itu pun hanya di office hour only. Nah, ketika VM itu sudah tidak dipakai, kita bisa shutdown. Dan ketika VM itu di shutdown, Bapak tidak usah kena cost lagi, kecuali storage ya Pak. Itu kita bisa mereduce cost kita juga. Dan di sisi lain, misalkan Waris on demand masih kelihatan mahal nih, bisa nggak kita di AWS juga ada namanya contract base atau namanya reserve instance, kita bisa mereserve server kita 1-3 tahun. Dan itu kita bisa dapat diskon tuh up to 70% Pak. Dan ini total cost on demand. Misalkan cost on demand kita per month-nya itu dengan aktif 24 jam itu $100 misalkan. Tapi dengan kita running reserve instance, kita bisa bayar hanya $30 doang. Itu up to ya Pak, sekali lagi up to. Jadi tergantung tipe instance-nya, tergantung periodenya, dan itu kita bisa melakukan banyak optimize lah sesuai dengan yang achieve di sisi customer efficiency, cost efficiency. Ya itu sih Mas Gunarto. Oke, terima kasih Pak Faris, semoga menjawab ya Pak. Mungkin ada 2 lagi yang akan kita jawab karena waktu juga terbatas. Ada dari Pak Sugianto, dari Trias. Selain keuntungan dari mungkin kalau on-prem kita ada capex gitu ya, membeli server appliance. Kalau kita cloud kita menjadi opex. Apalagi keunggulan AWS dibanding kompetitor, dan mungkin
SLA dari AWS seperti itu, karena biasanya kalau kita cloud itu yang kita memang incar itu lebih ke SLA-nya ya, seperti itu. Oke. Ke saya, Mas Donato ya. Ya. Jadi terkait sama SLA, di AWS sebenarnya SLA-nya sudah ditentukan based on service, Pak. Itu beda-beda, ada yang EC2, S3 itu punya SLA beda-beda. Cuma rata-rata SLA dia itu 9-11 atau 10-11. Biasanya ya, jadi 9-nya sampai 11 kali atau 9-nya sampai 10 kali lah. Nggak akan jauh-jauh dari angka itu. Dan itu kalau kita hitung per tahun, paling hanya hitungan beberapa menit seharusnya kalau nggak salah. Jadi kenapa seperti itu? Karena AWS itu untuk kita mendevelop sebuah infrastruktur base sebagai landasan untuk infrastruktur AWS, kita selalu membangun itu sendiri, Pak. Jadi kita dari pembelian lahan, pembuatan data center itu selalu sendiri. Berbeda dengan cloud lain yang rata-rata mereka tuh nebeng dengan data center lain yang sudah dari RIG 4 ya rata-rata ya. Kayak ada cloud sebelah yang warnanya biru-biru, Pak, yang buat pencarian gitu ya. Nah, itu info saya kenapa dia sudah nyampe ke Indonesia, Rajen sudah ada di Indonesia, dan langsung cepat. Berbeda dengan kita yang agak lama prosesnya. Dia infonya mereka itu dia tuh nebeng dengan data center yang sudah RIG 4 di Indonesia. Bapak tahu lah RIG 4 di Indonesia siapa kan. Nah, dia nebeng di sana yang sudah ready infrastrukturnya, mereka tinggal langsung jalan. Nah, kita membangun semua dari nol. Dan kenapa kita bangun semua dari nol? Karena kita mempunyai beberapa satu zone AZ itu bisa support hingga 3 data center. Jadi ketika kita menjemputkan sebuah server kita di AWS atau data kita di AWS, itu akan split datanya hingga ke 3 data center. Jadi satu data center itu fail, misalkan terjadi disaster atau gempa gitu ya, atau banjir gitu ya, Bapak tetap aman karena kita masih punya replikat di 2 data center lainnya dalam satu zone. Itu yang membuat kita berbeda dengan cloud lain, dan itu menjadi campaign kita selama ini ke depan customer, apa sih yang membuat kita tuh lebih baik SLA-nya dibandingkan provider lain. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih. Oke, mungkin satu lagi ada dari Pak Bagit, PT KAI. Secara default, AWS sudah pasti memiliki layanan keamanan data. Apakah dari Trend Micro ini menggantikan atau ada tumpang tindih fungsinya dengan keamanan yang sudah ada? Atau mungkin irisan gitu, Pak ya? Nah, ini mungkin Pak Cahya boleh bantu jawab, Pak? Ya betul. Trend Micro sebenarnya tidak dibilang tumpang tindih juga menggantikan pun juga tidak sepenuhnya, karena ada beberapa hal yang AWS juga sudah punya ya sebenarnya. Lebih tepatnya kita menambahkan kali ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya AWS sudah punya dan kita masuk di gap tersebut, atau sisi lain yang sudah punya pun kita enhance lebih tinggi lagi dari sisi security-nya ya. Tadi disebutkan kita ada punya workload security, ini semacam kayak antivirus atau endpoint protection yang kita taruh di instance. Kita punya file storage, tadi sudah saya jabarkan juga. Kita juga punya yang namanya network security, di mana AWS sebenarnya juga sudah punya semacam IPS, tapi di Trend Micro kita punya kelebihan dari sisi teknologi tertentu yang membuatnya jauh lebih advance lagi terkait kita scanning protection di sisi network security. Nah, dari situ sih kita banyak hal ya, ada yang irisan, ada yang nambahin, ada yang tumpang tindih sih setahu saya tidak ada, lebih tepatnya menambahkan sih, gitu. Oke, semoga Ya. menjawab Pak Bagit. Mungkin mau mengingatkan juga bagi Bapak Ibu untuk mengisi feedback form ya, atau link survei yang sudah diberikan di kolom chat seperti itu, sambil kita akan masuk ke kuis gitu ya. Oke. Untuk kuis mungkin berbeda dengan kuis-kuis yang sebelumnya, akan ada 3 soal di sini, dan juga setiap jawaban yang kita terima adalah jawaban yang kita terima setelah ada aba-aba seperti ini. Jadi jawaban yang kita terima sebelum ada chat garis seperti ini tidak dihitung seperti itu. Oke, mungkin saya akan coba share screen di sini.
Untuk jawabannya juga harus lengkap, jadi bukan hanya dari sisi alfabetnya aja, tapi juga exact jawabannya seperti itu. Oke, ini adalah soal yang pertama. Di antara service coverage berikut, mana yang dapat di-cover oleh cloud conformity? Oke, berikut jawabannya. Ya. Oke. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini adalah soal contoh. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Di antara ini, pilar apakah yang bukan merupakan AWS Well Architected Framework? Tuh ya. Jawabannya adalah Operational Excellence, Security, Cost Effective, Reliability. Oke. Kita tunggu. Oke, jawaban yang benar adalah cost effective. Ini mungkin bisa dibantu Susanti atau Rachel, siapa yang pertama? Mungkin sambil kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, di antara ini yang merupakan built-in compliance rules di cloud conformity ya. Oke, jawabannya adalah Delta ya, PCI, NIST, dan juga GDPR. Mungkin bisa dibantu Susanti atau Rachel untuk siapa yang pertama kali menjawab setelah garis seperti itu. Oke, untuk kuis terakhir. Untuk file storage security ini mendukung scanning malware dengan advanced detection berikut ini. Kecuali heuristic scan, variant scan, atau learning scan. Seperti itu. Ya, sudah cukup banyak yang menjawab. Ya, jawabannya adalah untuk kuis nomor 4 ini adalah learning scan. Seperti itu. Oke, mungkin untuk kuis hari ini ada 3 soal seperti itu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi feedback form karena
yang ditentukan pertama kali menjawab dengan jawaban yang benar akan kita kirimkan e-voucher seperti itu. Oke, mungkin kita juga sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah join webinar hari ini sampai akhir. Semoga untuk sharing yang kami bawakan hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. If you're thinking about leaving, let me know. If you're thinking that you don't wanna hurt me, girl, I'm getting bored. 'Cause I can find another, so don't hold me back. You're not allowed to spend my time, 'cause that is what you came here for. Oh, this is what we're gonna do. You never come clean and you never come through. Take your shit and don't come back. I'm so surprised how you could do me like that. I love to you. Give me some space, I don't care what you do. Give me back my money too. 'Cause I'm going out tonight. I'm leave it all behind. I'm gonna leave it all, yeah. I won't let it get into my mind, no. We think he can, 'cause he's a man, but he is just a boy, no. Won't let it steal away my shine, no. Yeah, I've been thinking about me from time to time. Before you do anything stupid, think before you speak your mind. 'Cause I am on a roll, yeah, so don't hold me back. You're not allowed to spend my time, 'cause that is what you came here for, right? Oh yeah, this is what we're gonna do. Oh, you never come clean and you never come through. Take your shit and don't come back. Oh, you look me so surprised how you could do me like that. I love to you. Oh, give me some space, I don't care what you do. Give me back my money too. I'm going out tonight. Leave it all behind. I'm gonna leave it all behind. I won't get into my mind, no, yeah. He thinks he can, he's so bad. Oh, won't let it steal away my shine now. Get up and try again. I won't let it get into my mind now. Oh, he thinks he can, 'cause he's a man, but he is just a boy. Won't let it steal away my shine. Get up and try again. I get up and try. Get up and try again. Get up and try.